Bang, tadi di awal persidangan sempat menyampaikan bahwa sebenarnya ingin sekali menghadirkan Nikita dalam persidangan ini, gitu Bang. Seperti apa sih Bang? Ya, jadi persidangan tadi memang kami menyampaikan kepada hakim dan juga kami menyampaikan surat permohonan ya untuk menghadirkan kita. Namun di dalam surat tersebut ya prinsipnya begini, kami menyampaikan bahwa pasca persidangan minggu kemarin yang disampaikan oleh hakim bahwa ketidakhadiran Nikita Mirzani dalam permohonan PK ini tidak menjadi sebuah keharusan. Nah, kami memahami hal tersebut dengan rujukan SEMA 4 2016. Tapi setelah putusan kemarin itu banyak respon-respon dari masyarakat yang bersifat negatif ya terhadap proses peradilan ini. Nah, kami yang juga sebagai penegak hukum di sini, sebagai penasihat hukum, ingin menjaga marwah dari pengadilan itu sendiri, menyampaikan kepada hakim, kepada yang mulia tadi, bahwa Pak Hakim ini setelah persidangan Nikita Mirzani yang minggu kemarin, banyak masyarakat memberikan penilaian yang negatif terkait dengan proses hukum ini. Masyarakat menilai penetapan dari hakim yang tidak mengajukan atau tidak menghadirkan Nikita ke persidangan ini adalah bentuk dari proses hukum yang tidak transparan. Itu satu. Lalu kemudian masyarakat menilai dalam berbagai, khususnya di media sosial ya, bahwa kalau Nikita Mirzani tidak dihadirkan, maka ada kemungkinan terjadi sebuah ketidakadilan dalam proses penegakan hukum yang dialami oleh Nikita Mirzani. Oleh karenanya kami menyampaikan kepada hakim yang mulia bahwa inilah yang saat ini terjadi adalah stigma-stigma buruk di masyarakat itu lagi menyoroti pengadilan, khususnya hakim. Nah, kami ingin menjaga pengadilan supaya pandangan-pandangan tersebut tidak menjadi sebaran-sebaran yang menjadi luas gitu kan, dengan meminta kepada hakim untuk tetap menghadirkan Nikita. Nah, hakim menyampaikan kepada kami bahwa nanti akan kami pertimbangkan lagi ya terkait dengan itu, dan hakim menyampaikan apresiasi kepada kami yang sudah ikut juga menjaga wibawa dan marwah dari pengadilan ini sendiri gitu. Nah, oleh karenanya hakim berpendapat tadi kami akan pertimbangkan di persidangan berikutnya. Tanggal berapa? Di minggu depan tanggal 8 berarti. Tadi juga sempat disampaikan kepada hakim tuh Bang, ada kalimat emosional sekali dari pihak kuasa hukum tentang anak-anak Nikita Mirzani yang memang sebenarnya ini bukan ajang belas kasihan Bang, tapi perjuangan. Itu gimana Bang? Ya memang, makanya tadi saya sedih ya, kami tuh ya, saya itu menilai Nikita Mirzani ini dipaksa atau dihukum dengan skenario hukum yang cacat. Nah, tadi saya bilang di awal pembukaan tadi saya bilang alasan kami masih berdiri tegak di sini mencari keadilan karena nah, anak ini harus kehilangan sosok ibu sekaligus ayah sekaligus sebagai tulang punggung. Yang mana kita ketahui Nikita Mirzani adalah seorang single mom yang tidak mempunyai yang saat ini berjuang ya sendiri mencari keadilan untuk ketiga anaknya. Nah, itulah tadi mengapa saya sedikit terharu ya, karena memang itu yang kami lihat, menilai dari putusan-putusan hakim. Tadi sudah kami sampaikan semua karena dibatasi dengan waktu ya oleh majelis juga tadi. Jadi kami menyampaikan poin-poin pentingnya saja gitu. Di mana letak khilafan hakim dalam putusan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Nah, itulah yang tadi kami sampaikan, yang sudah kami paparkan, dan hakim sendiri mengatakan bahwa kami sudah sangat jelas mengetahui materi substansi dari permohonan PK ini gitu. Bang, sebenarnya pertimbangan untuk menghadirkan Nikita sendiri karena Nikita yang merasakan ya Bang?
Iya, kalau kita berbicara secara filosofis yuridis, ya, maka coba kita kembali ke putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 itu tahun 2013. Wajib hukumnya pemohon PK itu harus hadir dengan pertimbangan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kehadiran yang pertama, kehadiran dari penasihat hukum dalam permohonan PK itu adalah sifatnya hanya mendampingi. Karena yang mengalami langsung akibat dari perbuatan, akibat dari dihukumnya seorang terpidana ini adalah si prinsipal itu sendiri. Makanya sama Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mempertimbangkan bahwa dengan melihat hal tersebut, maka wajib hukumnya harus menghadirkan pemohon PK dalam persidangan. Nah, kalau bicara soal apakah wajib atau tidak, ini putusan dari putusan Mahkamah Konstitusi itu kita sudah mengetahui bahwa sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sifatnya erga omnes, mengikat secara umum gitu, tidak mengikat satu persatu. Nah, ini bukan soal membanding-bandingkan putusan atau membanding-bandingkan peraturan. Pengadilan melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2016 mengatakan bahwa pemohon PK tidak lagi menjadi wajib hadir. Tapi ada peraturan lebih tertinggi, Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu. Nah, tapi sudahlah, karena ini sudah berlalu, ya, mudah-mudahan permohonan kami yang tadi, yang terbaru itu bisa dipertimbangkan lagi dengan alasan bahwa ini banyak pandangan buruk terhadap masyarakat mengenai proses peradilan kita yang tidak transparan karena tidak dihadirkan ke persidangan. Itu menurut pandangan masyarakat yang saat ini lagi melihat, memantau jalannya proses persidangan PK Nikita Mirzani. Kalau alasan sidang ditunda hari ini sampai minggu depan tuh kenapa Bang tadi? Kan jaksa juga udah hadir ya Bang sebenarnya. Iya. Ya memang begitu, acaranya begitu. Setelah nanti permohonan PK, ya, nanti akan diberikan kesempatan kepada jaksa untuk menanggapi, tapi bisa di belakang juga boleh, di akhir. Nah, ditundanya itu karena agendanya hari ini terjadwalkan adalah pembacaan permohonan PK. Setelah kami bacakan, ya sudah selesai acaranya. Acara berikutnya adalah menghadirkan ahli. Kalau dari Kanik itu ahli yang disiapkan untuk di depan mungkin? Iya, ada 2 ahli pidana TPPU sama ahli pidana hukum ITE, bukan ahli ITE ya, tapi ahli hukum ITE. kalau dari Kanik kita tuh emang punya keinginan kuat Bang untuk hadir langsung di sidang PK? Iya, sangat kuat, pengen hadir gitu, dan karena beliau juga pengen menyampaikan atau nanti berdiskusi langsung saat tanya jawab dengan para ahli yang akan diajukan persidangan ini gitu. Bang, novumnya terkait apa sih Bang? Apa? Novumnya? Nggak ada nomor. Nggak ada novumnya. Kita mengajukan alasan PK ini dua. Yang pertama adalah kehilafan dan kekeliruan. Yang kedua adalah putusan, ada pertentangan putusan antara Mail dan Nikita. Bang, kalau kondisinya sendiri seperti apa sih Bang? Kan kita kan ini sudah berlarut panjang ya, maksudnya dari sidangan awal terus kemarin banding kasasi baru sampai hari PK kondisinya. Capek sih, mau berjuang mencari keadilan, kebenaran itu capek, ya, tidak gampang. Secara mental Tapi apa? yang harus teman-teman media ketahui, yang harus dipahami adalah bahwa Nikita itu tidak pernah capek untuk berjuang mencari keadilan.